memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam kasus ini, Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan yang dilaksanakan oleh kedua rekan sejawat kami bukanlah tindak pidana, bahwa terlebih advokat memiliki hak imunitas. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk mengadili perkara Akwo. Selanjutnya pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengingatkan adalah bentuk tindak pidana barang siapa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan menuntut atau mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Karena telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh rekan sejawat kami Tigor Gembita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan pasal 50 KUHP menjelaskan, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Dengan demikian, demi hukum bahwa rekan sejawat kami tidak boleh diproses secara hukum acara pidana dan hukum pidana seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal 216 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 218 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena rekan sejawat kami menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan dalam menjalankan tugasnya memiliki hak imunitas, serta rekan sejawat kami melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang yang menjalankan ketentuan peraturan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk memberikan bantuan hukum non litigasi kepada buruh pada aksi tanggal 30 Oktober 2015. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan uraian penjelasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim yang Mulia tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara rekan sejawat kami. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup jelas dan beralasan keberatan yang kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili secara absolut karena kewenangan tersebut ada pada Dewan Kehormatan Advokat. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum keberatan tersebut diterima dan Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut. Dilanjutkan oleh rekan kami. Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Satu, perbuatan yang didakwa jaksa penuntut umum bukan merupakan tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, perlu kami sampaikan dalam sidang yang mulia ini, salah satu asas yang paling penting dalam hukum pidana dan penerapannya yaitu asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas tersebut dalam bahasa Latin dinyatakan nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali, yang dapat diartikan tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulinya. Asas tersebut menurut Claren and Nichburg et al. Mengandung konsekuensi tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Bahwa setelah kami pelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum, menurut kami jaksa tidak jelas menguraikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada rekan sejawat kami. Dalam dakwaan terhadap perbuatan tersebut digunakan aturan pidana yang dengan serta-merta dikaitkan dengan pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP primer dan pasal 218 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar. Tetapi anehnya, setelah mencermati dalam uraian surat dakwaan dinyatakan pembubaran aksi dilakukan oleh Kapolres Jakarta Pusat Dr. Andes Hendro Pandowo MSI dengan menggunakan dasar pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Pembubaran terhadap aksi unjuk rasa damai para buruh dilakukan dengan alasan aksi sudah melampaui waktu berdasarkan peraturan Kapolri tersebut. Pembubaran paksa tersebut berujung kepada penangkapan rekan buruh dan juga kedua rekan sejawat kami.
Oleh karena itu, pada dasarnya konstruksi dakwaan jaksa adalah menempatkan rekan sejawat kami, yaitu Tigor dan Obed, sebagai bagian dari masa aksi yang melawan perintah petugas untuk membubarkan diri dengan dasar perintah yang berasal dari peraturan Kapolri. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang merupakan undang-undang khusus yang mengatur mengenai aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, tidak memberikan batasan soal waktu. Pasal 13 ayat 1 huruf B berikut dengan penjelasannya menegaskan bahwa polisi berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, terutama untuk penyelenggaraan aksi pada malam hari. Dalam penjelasan tersebut tidak diatur mengenai larangan atau anjuran atau perintah untuk tidak melaksanakan aksi pada jam-jam tertentu. Pengaturan pembatasan waktu dalam peraturan Kapolri semestinya tidak dapat dijadikan dasar dan rujukan untuk mendakwa rekan sejawat kami telah melakukan perbuatan pidana. Perkap adalah aturan di bawah undang-undang, dan pembatasan hak menyampaikan pendapat di muka umum oleh masyarakat bukanlah tindak pidana, tetapi merupakan hak asasi manusia, dan pembatasan terhadap itu ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, perkap tentang pembatasan waktu yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap rekan sejawat kami ternyata terbit tidak berdasarkan kewenangan dan perintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturannya pun khusus tentang waktu menyampaikan pendapat di muka umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang sebetulnya justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum pun dalam waktu malam hari. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kami tegaskan bahwa peraturan Kapolri bukanlah peraturan perundang-undangan. Dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagirmanan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Suprapto dalam buku Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi Materi dan Muatan halaman 10 sampai 11, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Kedua, merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan. 3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. 4. Dengan mengambil pemahaman dalam perpustakaan Belanda peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan Wet in material zin atau sering juga disebut dengan Algemein Verbinde Voorschrift. Jadi peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan secara rinci diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai berikut. 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti. D. Undang-undang. E. Peraturan pemerintah. Selanjutnya peraturan presiden. Selanjutnya peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Kedua, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 mencantumkan bahwa hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kapolri tidak masuk dalam hierarki peraturan dan juga
bukan merupakan peraturan bersifat umum abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karenanya, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemidanaan dan bertentangan dengan asas legalitas. Berdasarkan uraian di atas, maka cukup jelas dan beralasan keberatan yang kami sampaikan bahwa surat dakwaan jaksa syarat dengan kriminalisasi yang dipaksakan sehingga tidak dapat diterima karena dakwaan yang disampaikan bukan merupakan tindak pidana dan melanggar asas legalitas. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum keberatan tersebut diterima oleh majelis hakim dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Yang kedua, jaksa penuntut umum salah menerapkan hukum. Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, pada dasarnya jaksa penuntut umum telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana peristiwa unjuk rasa damai seharusnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, bukanlah perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa sanksi yang dapat diberikan adalah pembubaran, bukan pemidanaan. Selain itu, dalam kasus ini nampaknya jaksa melewatkan atau melupakan asas lex specialis derogat lex generale yang semestinya digunakan oleh jaksa penuntut umum sebelum menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara yang semestinya bukan tindak pidana ini ke pengadilan. Kalaupun ada tindak pidana dalam peristiwa pun kenyataannya tidak, yang semestinya digunakan adalah pasal tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terlebih lagi, peraturan Kapolri yang dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menafsirkan pelanggaran aksi unjuk rasa adalah penggunaan dasar hukum yang jelas keliru. Karena pembatasan penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat didasarkan pada undang-undang, bukan peraturan yang berada di bawahnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang berbunyi, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka cukup jelas dan beralasan keberatan yang kami sampaikan bahwa jaksa salah menerapkan hukum dalam dakwaannya. Hal ini memperkuat argumen sebelumnya bahwa dakwaan jaksa syarat dengan kriminalisasi yang dipaksakan. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum, majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya.